Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman ya karim. Qala mu'allifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihima wa bi'ulumihima wa 'ulumi sa'iris salihin fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Yang sudah lalu, bila orang masbuk berbimbang dengan bacaan sunat, atau dia menggunakan waktu untuk bacaan sunat seperti membaca ta'awudz, membaca a'udzubillah, dan membaca doa iftidah, atau tidak membaca sesuatu setelah dia takbir, diam, terus dia tahu bahwa kewajiban di atasnya membaca Al-Fatihah karena dia masbuk, tapi dia menggunakan waktu membaca a'udzubillah, menggunakan waktu membaca iftidah, atau tidak membaca apa-apa. Tahu-tahu imam rukuk. Ini kepada orang masbuk yang seperti ini, dia wajib membaca Fatihah sekedar waktu yang dihabiskan pada bacaan a'udzubillah atau doa iftidah, atau waktu yang dia diam tadi. Kalau dia diam 1/4 menit, berarti dia wajib membaca Fatihah 1/4 menit. Baik dia yakin akan mendapat imam dalam rukuk sebelum bangun dari rukuk, bukan. Baik dia yakin imam dia akan dapat pada saat sujud, atau dia tidak meyakini imam akan dapat ketika imam sujud. Itu wajib. Kalau dia tidak dapat imam pada saat rukuk, berarti dia harus menambah setelah salam imam 1 rakaat. Nyan yang kau ikut malamnya wa uzira, dan dimaafkan orang-orang yang tertinggal dari imam karena berbuat sunat, seperti lambat bacaan. Itu dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Karena wajib dia meninggalkan setelah rukuk imam. Dia harus meninggalkan diri, tidak langsung ikut perbuatan imam. Dan dia akan mendapat rakaat
selama tidak lewat imam lebih daripada 3 rukun. Jadi apabila lebih di atas 3 rukun, maka dia harus ikut imam pada rukun yang keempat. Jadi orang yang tertinggal karena bacaan sunat tadi, ini sudah 3 lagi masbuk. Ya buno yang tak bicara buno likut atau malaman kau likut urang masbuk gepelalai drawaga ngan baca auzubillah, gepelalai drawaga ngan baca iftitah. Padahal yang wajib atirnya leh takbiratul ihram langsung baca Fatihah. Tapi hana gebaca Fatihah, gebaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Guru kuat dan imam nyan dia tiagom nyan wajib gebaca Fatihah dum kadar bacaan auzubillahi minasyaitonirrajim. Atau leh getekebi gebaca doa iftitah. Ya, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila dan seterusnya. Padahal urang masbuk begitu getakbir hanjir li baca auzubillah dan doa iftitah. Karena yang wajib atiah gopnyan gebaca Fatihah. Nyo hana gebaca Fatihah, dia baca doa iftitah. Tahu-tahu wate gemulai tamang lam Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, kena baca Fatihah, guru kuat dan imam nyan igom nyan hanjir ruku, pakan hanjir ruku karena wate gunakan benar ke doa iftitah. Jadi wajib dia membaca surat Fatihah sekedar doa iftitah. Kalau dapat imam pada ruku, setelah itu dia ruku. Kalau tidak dapat imam pada ruku, nanti setelah salam imam dia tambah 1 rakaat. Ya, nyan masbuk. Nyo malamnya ukun masbuk. Muafik. Ya, tanyo bersama-sama mesiga ngedengku imam takbir. Lalu katanya terlambat dilikut. Ya, nyo malamnya. Dan dimaafkan orang yang tertinggal karena bacaan sunat. Ya, karena bacaan sunat. Contoh misalnya katanya tatekebi bersama-sama dengan tengku imam muafik. Tapi dia katanya doa iftitah ile. Rupanya di imam hana baca iftitah, baca Fatihah. Yang contoh. Setelah habis Fatihah di tengku imam, guru ku ayu. Dia katanya baru habis doa iftitah. Ya, contoh. Baru habis doa iftitah dia. Sementara tunggu imam ka guru. Ya, nyo masalah malamnya. Nyan gepegah ini dimaafkan, gepemaaf. Getanyo yang tertinggal di belakang karena bacaan sunat tunggu imam kalau pahu juga. Sama hukumnya seperti orang lambat qiraah, lambat bacaan. Tanyo yang lambat bacaan biasa aja tinggal ikut. Ku imam cepat, digetanyo lambat. Tengku imam ka guruku itanyo manteng Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Jadi karena bak dapat imam makhraj membuat getanyo lambat, tahu-tahu tengku imam ka guruku nyai tanyo harus pabe Fatihah ile. Ya.
Gebedah dari ruku' gola habis Fatihah tanya. Kagak i'tidal. Gola habis Fatihah. Goknyan kagak i'tidal ditanya mentang iya kana dang-dangnya elelo. Tengku umum ke sujud pertama. Mantang ditanya ihdinas siratnya. Mantang je. Tengku imum gebedah dari sujud pertama geduk antara dua sujud. Mantang ditanya siratal ladzi. Tengku imum ke sujud yang kedua mantang tanya waladdallin. Berarti ka juga diuh katanya. Ya. Nyan getanya yang lambat bacaan gepumeah. Dalam hukum be lewat tengku imum heboh rukun panjang. Ya. Heboh rukun panjang. Tah heboh rukun panjang. Pertama rukuk. Yang kedua sujud pertama. Yang kelih sujud kedua. Ya. Bila tengku imum kage bedah dari sujud yang kedua, kage cunggok ulai, tanya wa manteng waladdallin. Tengku imum kage duk tahiyat awal atau kage bedah laum. Nyan digetanya hanjit rukuk li deng bathad dinan. Ya. Pakon karena tengku imum karukun kepeut. Menyetatreun tajak rukuk nyan tanya batul semayang. Karena tengku imum kapeut rukun. I'tidal bonawa ngendu antara dua sujud nyan ga anggap rukun en ana buku. Jadi tata jumlah tatamah rukun en emang boh rukun ka tengku imum kau ke. Jadi kalau imam sudah bangun dari sujud yang kedua, sudah masuk pada rukun yang selanjutnya, nyan bagi getanya yang lambat bacaan manteng tedeng, tidak boleh lagi rukuk, tapi langsung berdiri balik, baca Fatihah law. Ya, baca Fatihah lagi, karena itanya kadang rakaat selanjutnya. Barakaatnya terjadi lam laganya deng lam ini. Sehingga empat rakaat mutiga hana memperu. Bisa saja seperti itu. Nanti kita turun pada saat imam duduk tahiyat akhir. Jadi katanya manteng waladdallin. Tengku imam kali apa rakaat? Kage dua tahiyat akhir. Kage tanya turun dari dia dua tahiyat akhir. Baru setelah salam kita salat bandung rakaat. Ya. Nyan bila kalewat lewat rukun. Kalau belum lewat 3 rukun. Menyegalam lewat rukun nyan hana buku. Jadi tengku imam manteng bak sujud pertama kita rukuk itu boleh. Jika dia tidak ikut pada sujud, ya guna geyu ikut saja. Karena menyaji rukuk oleh makmum nyan rukuk nyan hana dihitung. Jika dia setelah imam masuk pada rukun yang keempat, kok nyan kagak bedah dari sujud, baru si makmum rukuk, batalat salatuhu, batal salatnya. Ya, nyan batal semayang. Pakon karena dikatanya kalewat imam 4 rukun. Ya.
Nyan menyangkut dengan orang yang dianggap uzur. Wa illa, dan jika hana jitamang bak rukun keperit, imam sudah masuk pada rukun yang keempat, dia tidak boleh lagi berdiri walaupun Fatihahnya belum habis. Imam rukun, imam i'tidal tidak dihitung karena itu rukun pendek. Imam sujud pertama, rukun panjang. Bangun dari sujud yang pertama, duduk antara dua sujud, dia masih baca Fatihah. Imam sujud yang kedua, ini sudah 3 rukun. Sebelum imam bangun, dia harus turun sujud. Kalau imam sudah masuk rukun yang keempat, imam gebedah dari sujud yang kedua, apakah dia duduk tahiyat atau masuk rakaat selanjutnya? Kalau dia masih berdiri tidak niat mufaraqah, batal salatnya. Ya. Baru hana batu jitreun bak sujud yang kedua hana li ruku' atau niat mufaraqah pada saat imam sebelum masuk rukun yang keempat. Ya. Jadi nyan harus diperhatikan supaya tidak batal salat. Ya. Kemudian getamah lom atra yang dilikut bunau. Dah dilikut bunau, tengku makmum gepelale drawage dengan bacaan sunat. Nyan wajib di atas gomnyan gebaca Fatihah ketika tengku imam guruku dum gepabi wate bacaan sunat. Apabila dia ruku tanpa membaca Fatihah kadar bacaan sunat, Bunau Allahu Akbar, wajjahtu wajhiya lillazi fatama jannatan. Kalau habis tunggu imam ruku, ketika imam ruku kita tidak baca Fatihah, sekedar bacaan doa iftitah, langsung kita ruku ikut imam. Fatabtulu salatuhu, maka batal salatnya. Ya, batal tu maya. Pakan batal. Tanya kata kebah rukun Fatihah benar. Terkecuali apabila katanya taniyat mufaraqah. Ya. Itu kalau seandainya dia mengetahui. Nyan kabeh. Jadi kesimpulan daripada bacaan tanya surah tanya dua. Urang masbuk setelah takbiratul ihram, dia tidak boleh menghabiskan waktu untuk doa iftitah dan untuk baca a'udzubillah. Langsung wajib baca Fatihah. Kalau dia membaca doa iftitah dan dia membaca a'udzubillah, ketika dia masuk dalam Fatihah imam ruku', dia tidak boleh ruku'. Dia wajib membaca Fatihah sekedar
waktu yang dia habiskan untuk doa iftitah dan na'udzubillah. Kalau imam dapat tumakninah bersama imam dalam rukuk, habis dia baca sekedar habis dia baca Fatihah sekedar iftitah, maka dia akan mendapat rakaat. Kalau dia tidak dapat rukuk imam, berarti dia harus tambah 1 rakaat lagi setelah salam imam. Yang kedua, karena dia baca Fatihah tinggal didikut, sehingga leuh baca Fatihah kagak bedah untuk umum dari rukuk. Atau yang kedua, lambat bacaan, nyan dimaafkan baginya imam jangan lewat 3 rukun yang panjang. Jadi kita jaga menteng dengku imam kagak rukuk itanya hana rukuk, dengku imam kagak sujud itanya hana sujud, dengku imam kagak bedah dari sujud itanya golom, dengku imam kagak sujud yang kedua dikatanya baru habis Fatihah, nyan menyatengku imam golong gucunggo uleh, nyai tanya terus laju sujud yang kedua hana rakaat ya. Nyan 2 boh kesimpulan malamnya. Kemudian yang ketiga, wasabquhu ala imamen bitamami ruknaini fi'liyaini wa illam yakuna tawilaini mubtilun lis salati. Lewat makmum ke depan, lewat but, awai but, terdahulunya makmum di atas imam dengan sempurna 2 rukun fi'li, walau rukun fi'li itu bukan rukun panjang, itu membatalkan salat. Nah, 2 buah rukun fi'li terdahulu makmum dari imam, walau rukun fi'li itu bukan rukun panjang, batal salat. Misal tengku imam manteng gedang, itanya kata rukun, imam masih berdiri, kita sudah rukun. Habis rukun kita i'tidal, tengku imam masih duduk, masih berdiri. Setelah i'tidal kita turun untuk sujud, imam masih berdiri, itu batal salat kita, karena sudah melewati 2 rukun panjang, kita mendahului tengku imam. Li fahsil mukhalafati, karena dianggap itu mukhalafah kita, berbeda kita dengan imam, dianggap itu adalah sebuah perbuatan yang keji. Ya. Jadi si makmum rukuk dan si makmum i'tidal. Yang kedua buah rukun, tapi golom tamam, golom sempurna. Baru gekeun sempurna rukun, jiteun bak sujud. Nah, jadi makmum rukuk, kemudian dia i'tidal, sami Allahu liman hamidah, imam masih berdiri, belum rukuk. Ketika dia turun dari i'tidal mau sujud, itu sudah sempurna 2 rukun, dia terdahulu ke depan. Nyan si makmum batil semayang. Nah, bahkan karena keji. Atau dia rukuk sebelum imam rukuk. Ketika imam berkehendak rukuk, dia bangun. Ketika imam berkehendak bangun dari rukuk, dia sujud. Sehingga tidak terhimpun atau tidak terkumpul imam dan makmum, tidak pada rukuk dan tidak pada i'tidal. Yang 2 rukun je kan. Jadi
imam masih baca, masih berdiri, dia rukuk. Kai rukuk. Tengku imam baru guna rukuk. Ka sami Allahu liman hamidah ini. Kai beda. Jadi lam rukuk hana sapat ji ngan ku imam. Lam i'tidal wate gena bedah tengku imam dari rukuk gena i'tidal bruh sujud iji. Jadi bak rukuk hana musapat, bak i'tidal hana musapat. Nyan juga batal sembahyang makmum. Ya. Batal juga sembahyang makmum. Bahkan karena keji. Tidak bagus pandangan dalam aturan berjamaah. Itu kalau disengaja. Sekarang terjadi lupa. Bagaimana lupa? Makmum hana gedepu, hana tingat ke? Sang-sang dengku imam ka gurukuk ayu. Imam belum rukuk, si makmum rukuk. Lupa dia, enggak tahu bahwa imam belum rukuk. Ketika imam mau rukuk, dia bangun. Lupa juga. Ketika imam mau i'tidal, dia sujud. Lupa juga. Dua rukun juga. Nyan pakiban hukum. Karena jitu disebut lam yadur hana batil sembahyang. Salatnya tidak batal. Lakin la yu'taddu lahu bihima. Tetapi rukuknya itu dan i'tidalnya itu tidak dihitung sebagai rukun untuknya. Nyan hana ganggap kai pubur rukun. Maka apabila tidak kembali ia untuk berbuat dua rukun itu bersama imam, niscaya dia menambah satu rakaat setelah imam. Menyahanai bedah ijak rukuk kelai ngan ku imam dan dia tidak kelai ngan ku imam, nyan payah ditambah sabah rakaat itu leuh salim. Bahkan karena rakaat yang ibu buatnya tidak dihitung sebagai rakaat. Ya, sembahyang hana batil, bahkan hana batil karena tuoi menyatingat batil. Wa illa dan jika hana itamah rakaat, ada salah payah di sembahyang begitu. Ya. Nyan andai kata terdahulu imam terdahulu makmum di atas imam dua boh rukun fi'li dalam keadaan tidak sengaja. Terdahulu yang kabeh dan terdahulunya makmum di atas imam dalam keadaan sengaja lagi diketahui hukumnya haram dengan satu rukun fi'li itu haram. Batal hana mendahului imam satu rukun fi'li dalam keadaan kita tahu tidak boleh tapi kita tetap melakukannya, itu hukum berdosa. Salat tidak batal. Yang batal dua rukun. Jadi dengku imam manteng geda, kita makmum rukuk. Ketika imam mau rukuk, kita bangun. Berarti wate dengku imam gebedah i'tidal, kitanya golong dah sujud, tetap tak preh dengku imam. Nyan rukuk getanya buno lepas dari tingku imam thapa hukum, nyan hukum jih haram, berdosa. Ya, karena ada hadis riwayat Muslim, la tubadirul imam, jangan engkau bersegera
melewati tengku imam dalam perbuatan. Idza kabbara fakabbiru, apabila imam bertakbir maka takbirlah kamu. Wa idza raka'a farka'u, apabila imam ruku' maka ruku'lah kamu. Ya. Dalam hadis yang lain, apakah tidak takut ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam, apakah tidak takut dia mengangkat kepalanya sebelum imam angkat? Puhanayoi ayyuhawila, bahwa nanti ditukar oleh Allah raksahu akan kepalanya raksa himarin, ule kelide. Jadi kita kalau salat berjamaah, kita harus tunggu dulu imam bergerak. Misalnya waladhdallin amin, imam kebaca ayat watawasau bisab watawasau bil haqqi watawasau bisab kabe. Alah taruku aja ada hang ruku nyampe. Tunggu dulu imam ruku. Kemudian imam lagi subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ditanya be sami Allahu liman hamidah itu. Kenapa? Kata Rasulullah, apakah tidak takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum angkat kepala imam bahwa ditukar kepalanya oleh Allah hari kiamat dengan kepala keledai? Jadi ule orang yang bagah bedah daripada ule dengku imam nyan gepegah le Nabi puhanaya di uro kiamat tengah ule dia ke ule kelidai. Ya. Atau menjadi rupanya akan rupa keledai. Jadi badan-badan urang tapi hi keledai. Badan-badan manusia tapi kepalanya kepala keledai. Nah ini apa sanksi bagi orang yang lebih awai gopnya daripada tengku imam. Nyan makna ji gemensoh. Nah, gemensoh hi oleh Allah Subhanahu wa taala. Get. Oh karabe. Jadi kesimpulan, sengaja makmum melewati imam satu rukun fi'li nyan hukum ji haram, dan muqaranatuhu bersamaannya makmum dengan imam tiga gerak, rukuk tiga, bedah tiga, pulau sujud tiga, pokoknya tiga nyan makruhatun hukum ji makruh. Yang biasa terjadi dan yang bak salim tengku imam assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum di tengku imam golong wi dan yang kali wi nyo hati-hati, ancaman Rasulullah akan diputar kepalanya menjadi kepala keledai. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Abi Bapak kepada jemaah semua. Menyangkut masalah sholat, memang cukup menarik, bermacam-macam gaya makmum mengikuti imam. Tapi pertanyaan kami Abi malam ini khusus masalah imam yang lambat. Misalnya begini Abi, sesudah imam rukuk kemudian dia bangun sami Allahu liman hamidah, panjang lagi dia. Kemudian baru angkat tangan, sementara makmum sudah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami mungkin sudah singgung tadi, tapi karena ini imamnya memang lambat. Assalamualaikum, yang lambat itu kanan, berdiri dulu sudah, baru ke kiri. Makmum sudah ke kiri. Itu bagaimana hukumnya karena imam lambat.
makmum lambat dengan baca Fatihah. Sesudah imam sujud mau bangun, baru dia ikut bawah. Rakaatnya ketiga, apakah sesudah salam imam ada tambahan rakaat atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, kalau kita makmum ya ikut imam. Kalau lambat imam ya lambat kita. Ya, misalnya lambat bacaan. Allahu Akbar. Kaki tanya lambat sih. Lambat sih. Lambat bangun. Jadi jangan bangun ketika imam bangun. Bangun setelah imam sampai ke tempatnya. Misalnya dari sujud Allahu Akbar. Kaki tanya baru telat. Telat beda. Ya. Mada ku imam telat berjarau ya. Allah sami Allahu liman hamidah. Baru ku berjarau. Baru ku berjarau. Itanya tak bedah tetap leuhnya tapi kan. Ana apa kan? Itanya ka? Nya masalah berjarau nya masalah draw dia masalah draw. Yang penting bak bedah benar. Bedah benar. Masalah berjarau tu imam lambat gebet. Itanya cepat tabut. Nyan lain. Nyo masalah bedah dari rukuk. Bila tak bedah, menyata imam golong habis. Golong habis gedang. Menyata bedah tiga. Sami Allah. Lalu menacing imam mantang bataut ke sami Allah. Hamidah golong ke bedah. Naci mana? Mesti tak pegang contoh. Sami Allahu liman hamidah. Ianya mentai nang ke? Jadi fikir kita nyaw makmum kai kau yang kata dong. Nyan payah tukar imam. Berarti hanya umpum imamnya. Kok sami Allah liman hamidah mentang baru ku. Nacil lagi nyan imam. Jadi satu lagi yang biasa terjadi. Imam bangun dari sujud. Dari sujud kedua mau masuk rakaat kedua atau ketiga. Bangun dari sujud ada imam Allahu Akbar. Olehnya mau mengebedah tiga nyantira gede. Oleh makmum salah sangka. Dipikir oleh makmum imam sudah ke sana. Allahu Akbar. Ibadah juga mau hidang juga. Rupanya ku makmum ku imam mentai pak lagi. Ini akibat daripada pendek bacaan dari sujud ke berdiri. Seharusnya dalam salat tidak layak ada menit yang diam. Karena salat dari pertama sampai terakhir itu zikir. Jadi tidak ada menit yang harus dia diam. Ketika imam dia bangun, Allahu Akbar. Dari Allahu Akbarnya baru mibedah dekede. Nyan putai kun, hanai kun tepui iem ku imam. Berarti dia sudah membiarkan waktu tidak berzikir dalam salat. Padahal yang geyu Allahu Akbar. Ya. Nya imam payah tata tarsid. Payah pegat ikut penataran jid. Supaya mangan ngerti. Yang kedua apa nak? Tengku imam lagi nyanjid. Nya lagi nyanjid. Assalamualaikum di makmum bercukum karaka iya karai duit gentet karai duit nyona berhati-hati pu berhati-hati nyo tapi kalau lungkalan surahnya yang katnya artinya mana imam belum salam yang kedua ya si makmum sudah kentut nyo na surah batul semaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salam kedua, dia baru salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pun itu dia kentut makmum. Dalam pikiran makmum dia sudah sah salat karena sudah selesai salam yang pertama.
Tapi tengku imam belum salam kedua. Ini salam salat makmum harus batal ya. Kenapa batal? Karena dia belum habis ikut imam. Jadi karenanya imam juga harus kita ajarkan jangan lambat kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Gengi yang ilaunan makmum kabeh kebiliang makmum raunan baru assalamualaikum warahmatullahi. Jadi yang mudarat katanya makmum we gentoi tengok kadane duit. Nah, ini imam harus mengerti dalam hal ini bahwa jangan lama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang beli dan tabiliang ile hitung makmum lu berapa orang belah kanan, berapa orang belah kiri. Yang kelepon. Ini rukun yang keempat. Rukun yang keempat. Tadi harus niat mufaraqah. Kalau tidak batal salat. Jadi imam sudah sujud yang kedua, makmum masih baca Fatihah. Sebelum bangun imam dari sujud kedua, dia harus turun sujud. Kalau dia tidak turun, begitu keluar bangun imam dari sujud yang kedua, dia wajib niat mufaraqah. Kalau tidak, batal salatnya karena sudah lewat 3 rukun yang panjang. Ya. Kalau dapat nanti setelah salam tambah 1 rakaat. Kenapa? Karena dia tidak rukun tadi. Ya. Mungkin kalau Kabe wate. Oh nah. Oh je. Anali. Jadi kembali bila makmum sengaja melewati imam satu rukun fi'li, itu hukumnya haram. Dan bila dia berbarengan si makmum dengan imam pada segala perbuatan salatnya, dia akan hukumnya makruh, sama seperti tertinggalnya makmum daripada imam hingga selesai satu rukun dan terdahulu si makmum atasnya imam dengan memulainya. Ya, bunau metiga makruh. Sama lagi awai tanya beo. Ya, awai tanya beo ke. Nyan sama cit hukum ji makruh, sama lagi hukum kahlih tengku imum sabah rukun itanya baru tatamang baru kunyan. Nyan hukum ji makruh wa idza wa in ta'ammudihi ahadi hadhihi salasah tafutuhu fadilah jamaah. Kalau ini dikerjakan secara sengaja, fadilat jamaah habis. Jadi ada falad.